Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triana, Kepala SMK Negeri 7 Purworejo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wa nasta'inu ala muridin wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami hormati panitia MPLS SMK Negeri 7 Purworejo, para pengurus OSIS, serta anak-anakku semua yang kami cintai, kami banggakan, peserta didik baru, peserta MPLS SMK Negeri 7 Purworejo tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, puji syukur kami hajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi umur panjang, kesehatan, sehingga masih bisa beraktivitas melaksanakan pembukaan MPLS pada kali ini. Saya berharap kalian semua sehat walafiat, penuh semangat dalam melaksanakan kegiatan MPLS ini. Selanjutnya kami mengucapkan selamat bergabung dengan SMK Negeri 7 Purworejo pada tahun ajaran ini. Kami berharap kalian bangga bersama kami SMK Negeri 7 Purworejo. Visi misi sekolah SMK Negeri 7 Purworejo adalah mencetak lulusan yang berkarakter unggul, siap wirausaha, siap bekerja, dan siap berprestasi. Kalian bersama dengan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 7 Purworejo akan belajar menggantungkan cita-cita, meraih cita-cita untuk masa depan di SMK Negeri 7 Purworejo, yang dimulai pada hari ini dengan melaksanakan MPLS selama 3 hari, mulai tanggal 12, 13, dan 14. Kami berharap kalian semua sehat, semangat mengikuti kegiatan ini, dibantu oleh teman-teman kalian, kakak kelas kalian yang di OSIS dan Bapak Ibu Guru. Ikuti dengan penuh semangat, ikuti dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang sudah dijadikan ketentuan oleh Bapak Ibu Guru dalam kegiatan MPLS ini. Jangan lupa tetap berbahagia, jaga prokes, jaga iman, jaga imun, jaga aman, agar kita semua selamat, semua sehat, bisa melaksanakan semua kegiatan dengan tuntas dalam MPLS tahun ajaran 2021-2022. Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini semua dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah merahmati, melindungi kita semua. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. SMK Negeri 7 Purworejo siap kerja, siap wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari SMK Negeri 7 Purworejo bisa berhadapan langsung walaupun dengan model daring atau online dalam acara kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun pelajaran 2021-2022. Para siswa kelas 10 yang saya banggakan, sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Ardi Setiono, dan pada kesempatan ini tahun ini kami diberi kesempatan untuk menjadi waka kesiswaan SMK Negeri. Pada kesempatan yang luar biasa ini, pada situasi pandemi saat ini, ada beberapa hal yang tentunya akan kami sampaikan pada kegiatan MPLS mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk itu, saya harapkan untuk para siswa kelas 10 dapat mengikuti kegiatan MPLS pada mulai hari ini sampai hari Rabu nanti dengan sebaik mungkin dengan menjaga protokol kesehatan COVID-19. Anda jangan takut semua dengan COVID-19, tapi Anda harus takut pada apabila Anda tidak memakai masker, tidak jaga jarak, dan Anda berkerumun. Sehingga tentunya dengan prokes tersebut Anda akan jauh dari COVID-19 dan tentunya COVID-19 akan takut pada Anda. Apa resep yang perlu Anda jalani? Malah kita bersama-sama resep untuk jauh dari COVID-19 sebagai manusia yang tentunya diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang sempurna. Yang pertama adalah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita taat pada aturan atau ahli tentang kesehatan, di mana kita harus jaga jarak, pakai masker, dan tidak berkerumun. Insya Allah COVID-19 akan jauh dari kita semua, dan kita akan diberi kesehatan dan dapat belajar walaupun dalam situasi pandemi saat ini. Para siswa yang saya banggakan, pada kesempatan yang luar biasa ini akan kami sampaikan materi tentang peraturan di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri. Yang pertama, untuk peraturan, ya, sebelum banyak saya utarakan bahwa orang akan sukses apabila tertib dan disiplin. Anda boleh sedikit tidak pinter, tapi namanya kepandaian, kepintaran itu akan bisa dilatih apabila Anda benar-benar tertib. Sehingga lagi untuk SMK 7 benar-benar berusaha menjunjung tinggi aturan atau peraturan di sekolah dan disiplin yang luar biasa di sekolah. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya bagaimana kita berpakaian, cara berpakaian. Ya, yang pertama untuk seragam hari Senin, Selasa adalah OSIS, kemudian Rabu pakaian identitas, kemudian Kamis kemarin sudah dicairkan ya, untuk celananya hitam dan atasnya putih. Kemudian untuk hari Jumat kita pakaian untuk seragamnya, sehingga mari Anda laksanakan dengan sebaik mungkin. Nanti Anda sudah sekolah, pakaian sudah jadi, Anda berpakaian seperti yang sudah saya utarakan. Kemudian masalah rambut, ini penampilan yang luar biasa. Kemarin saya masih melihat banyak para siswa yang rambutnya masih gondrong, belum rapi. Mungkin hanya saya tegur, ya, Mas, rambutnya supaya pendek dirapikan. Untuk besok pada acara
hari Senin, mulai hari Senin nanti Anda semua sudah cukur rapi. Walaupun mungkin Bapak Ibu guru tidak melihat kamu karena sifatnya online di rumah. Sehingga saya harapkan untuk putra, terutama putra, nanti cukurannya udah cukuran pendek rapi. Aturan sekolah itu 1, 2, 1. Nah, di SMK itu ada cukurannya adalah 1, 2, 1. Kemudian untuk putri, ya mungkin nanti juga ada yang berjilbab, jangan sampai walaupun berjilbab tapi rambutnya di merah-merah atau di warna apapun, ya, sehingga nanti besok kalau sudah masuk di sekolah tentunya akan dilihat, ya tentunya ya dengan bapak ibu dilihat bagaimana semiran enggak, ya. Sekali lagi untuk putra yang kemarin semiran ya dihilangkan, karena sekali lagi penampilan itu adalah cerminan, ya, cerminan bagaimana Anda bersikap dalam sekolah. Kemudian masalah waktu pembelajaran, nanti mulai jam 7 ya, sampai jam 15.30. Berikutnya untuk kegiatan masuk sekolah ya tadi ya. Kemudian pada saat masuk Anda nanti tentunya yang tidak membawa motor ya, jalan di jalur hijau, nanti ada cat berwarna hijau ya, ada cat berwarna hijau. Pada saat berjalan di jalur hijau terus sampai Anda masuk kelas ada jalurnya. Tujuannya apa? Nanti karena di dunia industri tentunya untuk keselamatan kerja. Nah, di SMK 7 dilatih bagaimana keselamatan kerja tersebut, hal yang kecil yaitu cara berjalan ya, dilatih sehingga Anda harus berdisiplin berjalan di jalur hijau. Kemudian masalah parkir ini yang luar biasa, karena sekolah kita juga tidak mempunyai lahan parkir yang luas ya, sehingga nanti Anda yang boleh masuk di lingkungan sekolah adalah yang sudah mempunyai SIM, surat izin mengemudi, itu boleh, sehingga nanti parkirnya di sebelah dalam ya, di dekat kelas listrik ini. Kemudian yang lain monggo ya, itu saya kembalikan kepada Anda tentang keamanan, tentang motor Anda, keselamatan Anda ya. Anda nanti bisa yang bawa motor parkir di luar ada tempat-tempat parkir. Kemudian kegiatan sekolah ya, untuk masalah tata tertib ya, tadi rambut sudah, pakaian sudah, kemudian cara berjalan sudah ya, itu ya, diharapkan sekali lagi Anda taati dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kemudian hari Anda menjadi siswa yang luar biasa dalam hal berlindung berdisiplin, karena Anda akan sukses dengan taat peraturan dan dengan disiplin yang luar biasa. Sekali lagi, mulai hari ini Anda sebagai warga SMK Negeri 7 taat peraturan yang ada di SMK Negeri 7 Purworejo. Kami berusaha, Bapak Ibu guru dan seluruh yang menangani ya, Bapak Ibu guru dan karyawan siap mengantarkan Anda menjadi manusia yang sukses dengan dasar kedisiplinan yang luar biasa. Berikutnya untuk kegiatan kesiswaan yang tidak kalah penting adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMK Negeri 7 kita bagi menjadi dua, yaitu ekstra wajib dan ekstra pilihan. Untuk ekstra wajib adalah kegiatan pramuka. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan pramuka karena nanti ada penilaiannya di rapot. Berikutnya ekstra pilihan. Banyak sekali ekstra pilihan ya, ini sesuai nanti pilihan ini untuk sesuai bakat minat masing-masing siswa. Ada yang minat di olahraga, SMK 7 memfasilitasi. Ada basket, voli, silat, futsal, sepak bola. Ya, kemudian untuk seni ada seni tari, ya, seni musik, seni hadroh.
Kemudian ada ROIS, ya, OSIS, itu pramuka tadi yang wajib ya. Kemudian ada PMR. Semua itu nanti Anda kembangkan di sini, Anda update sebagai pilihan Anda karena masing-masing siswa itu mempunyai bakat masing-masing yang berbeda. Sehingga harapannya kemampuan diri Anda kita kembangkan di sini. Banyak udah contoh-contoh prestasi yang dikembangkan siswa-siswa SMK 7 dari kegiatan ekstra tersebut, ya banyak ya mendapatkan suatu kejuaraan. Sehingga harapannya adik-adik di sini punya motivasi bahwa SMK kita walaupun mungkin di pedesaan tapi mampu bersaing di perkotaan. Ya, Anda jangan kecewa kalau sudah di SMK 7. Sekolah dimanapun sama. Tinggal bagaimana Anda mengembangkan diri. Bapak Ibu guru juga berusaha mengembangkan diri. Nyatanya di sini juga bisa berprestasi. Sehingga kalau kemarin mungkin ada yang pilihan 2, pilihan 2 di mana, pilihan 1 di mana. Sekarang udah nggak mikir di situ. Anda sudah satu keluarga SMK 7. Mari kita kembangkan bersama. Ya. Anda berusaha, Bapak Ibu berusaha dengan baik, tentunya Anda akan berhasil. Itu yakin, karena udah ada contohnya kegiatan-kegiatan SMK 7 yang berhasil, ya dari LKS, ya. Kemarin sudah juara kabupaten, kemudian maju tingkat provinsi. Kemudian olahraga, kemarin Popda juga juara 2 atletik, ya. Kemudian silat. Ada kejuaraannya. Pramuka ini yang luar biasa, kalau lihat pramukanya di SMK 7 luar biasa anak-anaknya, sehingga setiap ada event kejuaraan ya, pramuka pasti menyabat suatu kejuaraan. Kemudian kejuaraan yang lain PMR pasti itu setiap kegiatan lomba pasti mendapat juara ya. Kemudian yang lain ya, kemarin ada kegiatan cerita pendek, kita mampu menjadi juara 1 ya. Kemudian kemarin di UMP Universitas Muhammadiyah Purworejo kita juara dalam lomba esai, juara dalam lomba puisi. Hingga luar biasa, inilah contoh-contoh bahwa di sini juga nyatanya bisa berkembang. Sekali lagi saya kembalikan pada minat bakat para siswa, motivasi para siswa ya, sehingga Bapak Ibu guru memfasilitasi akan sukses semua. Ini salah satu contoh, hingga tidak hanya cerita-cerita saja. Ini suatu kenyataan dan Anda bisa melihat piagam di SMK ini. Ini sebagai wujud bahwa SMK 7 akan mencetak Anda menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berprestasi, ya, siap kerja, ya seperti itu. Harapannya sekali lagi Anda sudah mulai mempunyai motivasi baru. Yang kemarin ragu-ragu, sekarang mempunyai semangat baru bahwa Anda adalah warga SMK 7 yang siap mensukseskan SMK 7, yang tentunya kalau SMK 7 sukses Anda juga ya. Lagi mari sesuatu yang mungkin bisa Anda kembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, saya yakin Anda bisa mengembangkan. Di samping kegiatan tadi sudah katakan OSIS-nya, pramukanya, OIS-nya, ya, PMR-nya luar biasa, ya. Itu akan mencetak Anda pemimpin, calon pemimpin di masa depan dengan kegiatan berorganisasi di SMK. Jika tidak hanya cukup belajar di kelas saja, belajar bisa di luar melalui kegiatan yang ada, kegiatan ekstranya di SMK. Sekali lagi dengan semangat yang luar biasa, SMK itu ya, akan mengantarkan Anda menjadi manusia yang akan menjadi. Untuk materi yang kali ini ya cukup sekian dulu. Nanti untuk kegiatan pemilihan bakat minat Anda nanti saya share di grup. Anda mau, tentunya pilihan pertama adalah pilihan wajib pramuka, itu semua milih. Kemudian nanti ada pilihan yang lain, pilihan sesuai dengan bakat masing-masing siswa. Sekali lagi saya lakukan selamat, Anda bisa diterima di SMK 7. Kami atas nama SMK 7 mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda, dan
Mari kita bekerja sama untuk mensukseskan tujuh dan tentunya Anda semua. Pada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka secara online dalam rangka melaksanakan MPLS SMK Negeri 7 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022 dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Edi Dwi Agus Rianto. Saya mengampu mata pelajaran Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Selain itu, saya diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Oh ya, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat pada peserta didik baru. Anda sekarang sudah menjadi siswa SMK Negeri 7 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022. Untuk selanjutnya pada pertemuan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang tentunya ada kaitannya dengan kurikulum yang ada di SMK Negeri 7 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama mengenai struktur kurikulum yang ada pada SMK Negeri 7 Purworejo. Ya, jadi untuk spektrum keahlian yang ada di SMK Negeri 7 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022 itu ada 3 seperti tabel berikut. Yang pertama, bidang keahliannya adalah teknologi dan rekayasa. Teknologi dan rekayasa. Untuk program keahliannya teknik ketenaga listrikan, sedangkan kompetensi keahliannya adalah teknik instalasi tenaga listrik dengan kodenya adalah 009. Untuk selanjutnya yang kedua, ini adalah bisnis ya, bidang keahliannya bisnis manajemen dengan program keahlian akuntansi dan keuangan. Untuk kompetensi keahliannya adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk selanjutnya yang ketiga, kodenya ya, mohon maaf yang tadi kodenya adalah 111. Untuk selanjutnya yang ketiga, bidang keahlian pariwisata, program keahliannya tata busana, kompetensi keahliannya tata busana. Kodenya juga ini kodenya adalah 122. Dengan demikian di SMK Negeri 7 Purworejo ini terdapat 3 bidang keahlian, 3 program keahlian ya, 3 bidang keahlian dengan masing-masing 1 kompetensi keahlian. Jadi sebenarnya pada bidang teknologi dan rekayasa ini nanti sebenarnya kan ada beberapa program keahlian, ada beberapa kompetensi keahlian. Hanya saja
kebetulan di SMK Negeri Tujuhprojo bidang keahlian masing-masing ini hanya satu bidang, satu program, juga satu kompetensi keahlian. Jadi misalnya seperti di tempat lain mungkin ada program keahliannya mungkin yang berkaitan dengan mesin atau mungkin bangunan, ya seperti itu. Untuk selanjutnya mata pelajaran yang berikutnya yang saya sampaikan adalah mengenai mata pelajaran yang ada pada struktur kurikulum SMK Negeri Tujuhprojo tahun pelajaran 2021-2022. Untuk mata pelajaran itu dibagi menjadi 3 bagian, A, B, C. Yang pertama, yang A itu adalah muatan nasional. Muatan nasional meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Ini untuk muatan nasional. Nanti dari masing-masing kompetensi keahlian ini akan menempuh semuanya. Jadi semuanya nanti sama memperoleh dari ketiga kompetensi keahlian ini akan memperoleh mata pelajaran muatan nasional yang seperti saya sebutkan tadi, yang ini. Untuk mata pelajaran yang komponen berikutnya, yang kedua, yaitu adalah muatan kewilayahan. Untuk muatan kewilayahan ini terdiri dari mata pelajaran seni budaya, berikutnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan yang ketiga bahasa Jawa. Nah, ini karena kita berada di Provinsi Jawa Tengah, maka ini ada muatan kewilayahan bahasa Jawa. Ini pun juga sama untuk yang B ini, muatan kewilayahan. Nantinya ketiga kompetensi keahlian ini juga akan melaksanakan. Untuk mata pelajaran yang ketiga, muatan peminatan kejuruan, ini masih dibagi lagi menjadi 3 bagian. C1 itu mengenai dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, C3 kompetensi keahlian. Yang pertama untuk dasar bidang keahlian, nanti di kelas 10 ada mata pelajaran yang semuanya menempuh, ya, semuanya mengikuti, yaitu adalah simulasi dan komunikasi digital. Jadi ini mapelnya sama, hanya saja mungkin nanti materinya bisa saja berbeda tergantung jurusannya. Mungkin bisa sama, mungkin juga bisa berbeda. Kemudian ada juga fisika, kimia, ini untuk jurusan, untuk kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Jadi ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, berikutnya kimia. Yang kedua tata busana. Ini mapelnya simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan kepariwisataan. Selanjutnya akuntansi dan keuangan lembaga, simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum IPA. Ini dasar bidang keahlian yang nantinya ditempuh di kelas 10. Untuk selanjutnya muatan peminatan kejuruan untuk yang C2, dasar program keahlian, ini di kelas 10. Untuk teknik instalasi tenaga listrik, ini ada gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, pekerjaan dasar elektromekanik. Untuk selanjutnya tata busana, ini ada pengetahuan bahan tekstil, dasar desain, pembuatan pola, teknologi menjahit.
Dan berikutnya yang ketiga, akuntansi dan keuangan lembaga, etika profesi, aplikasi pengolah angka spreadsheet, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. Jadi ini nanti ditempuh di kelas 10. Nah, masing-masing untuk khusus peminatan kejuruan ini mapelnya berbeda. Jadi untuk yang A, B tadi, muatan nasional dan muatan kewilayahan, semua kelas, semua kompetensi kalian itu sama, dan bedanya nanti di muatan peminatan kejuruan bagian C1, C2 ataupun C3. Nah, untuk yang kompetensi kalian yang C3 ini ditempuh di kelas 10, kelas 11. Untuk kompetensi keahlian C3 ini ditempuh di kelas 11 dan kelas 12. Ini untuk teknik instalasi tenaga listrik, ini ada instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik. Ini yang ini ditempuh di kelas 2 dan 3. Kemudian yang di kelas 3 ada tambahan perbaikan peralatan listrik. Ini di kelas 3, kelas 12. Kemudian untuk produk kreatif ini di kelas 12. Berikutnya tata busana. Ini mapelnya di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian produk kreatif di kelas 12. Akuntansi dan keuangan lembaga ini juga sama di kelas 11 dan 12. Kemudian untuk yang di kelas 12 untuk produk kreatif ini. Jadi itulah yang akan Anda pelajari dari kelas 10 sampai kelas 12 kurikulum 2013 revisi yang ada di SMK Negeri 7 Purworejo. Untuk selanjutnya para siswa semuanya, dikarenakan kondisi kita saat ini ya, yang ada pandemi COVID-19, maka ada kebijakan social distancing atau physical distancing, menjaga jarak, yaitu tujuannya adalah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, proses pembelajaran saat ini ya, sampai batas waktu nanti yang belum ditentukan, kita masih belajar secara daring atau dalam jaringan untuk semua mata pelajaran. Kemudian untuk platform aplikasi media pembelajarannya nanti ada beberapa macam yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Ada WhatsApp, Google Classroom, Zoom, YouTube, Google Meet, video, Webex, Instagram, blog, Line, email, Microsoft 365, Kaizala, Telegram, dan lain sebagainya. Akan tapi pada umumnya yang sering kali digunakan ataupun yang sudah familiar digunakan ini adalah WhatsApp dan Google Classroom. Oleh karena itu mungkin nanti di tahun pelajaran 2021-2022 ini WhatsApp dan Google Classroom mungkin yang banyak dominan digunakan, Oleh karena itu, untuk saat ini para siswa semua harus mempersiapkan semuanya, harus menggunakan Android, menggunakan komputer kalau ada,
dan juga harus tersedia jaringan internet, baik mungkin paket data ataupun mungkin pakai WiFi, demi kelancaran proses belajar mengajar secara online pada tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian dalam proses pembelajaran tadi tentunya juga ada presensi harian dari masing-masing guru. Untuk jadwal pelajaran nanti menyusul. Untuk masing-masing guru berarti nanti pasti ada presensi harian untuk mengabsen siswa yang tidak ikut proses pembelajaran daring tadi. Untuk selanjutnya, dalam proses pembelajaran tentunya juga ada tugas-tugas, ada mungkin ulangan harian, ya. Dan selanjutnya juga ada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Semuanya harus dilaksanakan oleh para siswa semua untuk masing-masing mapel dengan Bapak Ibu guru yang mungkin berbeda. Itulah yang harus para siswa persiapkan untuk mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan saya pada kegiatan MPLS pada materi penguatan wawasan kebangsaan pada hari kedua tanggal 13 Juli 2021. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua kelas 10 yang sudah diterima di SMK Negeri 7 Purworejo di jurusan Tata Busana, Akuntansi dan Keuangan Lembaga dan juga Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Saya berikan apresiasi dan salut untuk kalian semua. Anak-anakku yang berbahagia, materi yang akan Ibu sampaikan pada kali ini adalah tentang penguatan wawasan kebangsaan. Anak-anak mungkin pada saat dulu di SMP sudah mengenal apa sih itu wawasan kebangsaan. Sebelum masuk ke materi wawasan kebangsaan, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ari Kurniawati MPD. Saya mengabu mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10. Sehingga anak-anakku yang sekarang mengikuti kegiatan MPLS, besok ada materi Sejarah Indonesia dan ketemu dengan Ibu. Dan Alhamdulillah Ibu sudah mengajar di SMK Negeri 7 Purworejo selama 15 tahun. Anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan dan saya cintai, kita akan memberikan pengantar dulu tentang apa sih wawasan kebangsaan. Bahwa wawasan kebangsaan merupakan suatu kewajaran bahwa bangsa yang besar wilayahnya seperti Indonesia selalu berusaha agar rakyatnya bersatu untuk menuju kepada satu keadaan persatuan, tidak bercerai-berai dan akur dalam berbagai keadaan. Selalu menjaga persatuan dan kesatuan itu. Persatuan di sini kita wujudkan karena satu kepentingan bersama, yaitu menjaga keutuhan dan juga keeratan bangsa dan negara. Hal inilah yang kemudian memunculkan kepentingan akan wawasan kebangsaan. Kita akan masuk ke pengertian dari wawasan itu apa. Wawasan adalah hasil mewawas, sebuah tinjauan dan sebuah pandangan atau konsepsi atau cara pandang kita. Karena itu, wawasan kebangsaan ini identik dengan wawasan Nusantara dalam arti sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang meliputi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Untuk materi kali ini, saya akan menyampaikan salah satu aspek dari wawasan kebangsaan dalam bidang sosial budaya, yaitu tentang masyarakat multikultural.
kita akan melihat kompetensinya apa dengan mempelajari salah satu bagian dari wawasan kebangsaan, yaitu tentang masyarakat multikultural. Yaitu kompetensinya mendeskripsikan masyarakat multikultural itu seperti apa. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan konsep masyarakat multikultural. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri masyarakat multikultural di Indonesia. Kemudian mengidentifikasi wujud keragaman dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Kemudian menjelaskan pengertian komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultural. Kemudian menemukan contoh praktek komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultural. Dan juga memberikan kesimpulan manfaat masyarakat multikultural dalam membangun keutuhan bangsa dalam upaya mencapai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan melihat pengertian masyarakat multikultural. Jadi, menurut Kemendikbud tahun 2010, pengertian dari masyarakat multikultural itu ada dua. Yang pertama adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat. Kita bisa melihat ratusan suku bangsa di Indonesia dengan budaya dan ragam adat istiadat yang berbeda. Itu adalah suatu ciri khas, suatu khasanah yang kalau kita maknai secara positif, ini akan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kita sudah mencintai budaya kita sendiri? Ini yang perlu kita gali. Saya tanyakan kepada anak-anak. Sudahkah anak-anak mencintai budaya anak-anak sendiri? Mungkin anak-anak ada yang berasal dari latar belakang Jawa, Sunda, atau mungkin Sumatera dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari masyarakat multikultural. Jadi, anak-anak mengenal dan mencintai budaya sendiri, dilestarikan sebagai salah satu bentuk memperkuat wawasan kebangsaan dan juga dalam upaya menjaga utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian wujud keragaman dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Ada menurut Kuncoro Ningrat. Ini Kuncoro Ningrat adalah seorang ahli sosiologi tahun 1996 memberikan pengertian suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas dari seringkali, tetapi tidak selalu, dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi suku bangsa antara satu dengan yang lain bisa kita lihat dari yang pertama adalah identitasnya, kemudian kebudayaannya, kemudian bahasanya. Misalnya sebagai anak-anak bisa melihat Sunda dengan Jawa itu jelas dari segi bahasa berbeda, kemudian dari segi budaya itu juga jelas sangat berbeda. Tetapi walaupun ada perbedaan itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada suku bangsa yang lain untuk tetap menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memperkuat wawasan kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menurut Van Vollenhoven dalam buku yang ditulis oleh Kuncoro Ningrat tahun 1996. Van Vollenhoven ini adalah seorang ahli sosiologi dari Belanda. Mengklasifikasikan berbagai suku bangsa di Indonesia. Kalau menurut Van Vollenhoven, pada sistem lingkaran hukum adat yang dibuat hanya terbagi 19 daerah. Tetapi Kuncoro Ningrat itu membagi ratusan, hampir sekitar 600-an, yaitu Aceh, Gayo Alas dan Batak, termasuk Nias dan Batu di situ. Kemudian Minangkabau termasuk kepulauan di sebelah selatannya yaitu Pulau Mentawai. Kemudian Sumatera Selatan termasuk di situ adalah Pulau Enggano di sekitar Bengkulu, termasuk di sini juga Bengkulu. Kemudian Melayu, Bangka dan Belitung. Kemudian ada Kalimantan. Kemudian Minahasa ada di Sulawesi Utara.
termasuk di situ adalah suku Sangita Laut, Gorontalo, kemudian Toraja yang mempunyai budaya tersendiri berbeda dengan Bugis di Sulawesi Selatan, kemudian Ternate, kemudian Ambon di Maluku, termasuk Kepulauan Barat Daya. Kemudian ada Papua, Timor, Bali, dan Lombok. Kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur ini jadi satu karena dari segi bahasanya itu adalah menggunakan bahasa Jawa. Kemudian Surakarta dan Yogyakarta serta Jawa Barat yang di sini dari segi bahasanya sudah berbeda, yaitu bahasa Sunda dan juga adat Sunda. Kemudian menurut Hidayat tahun 1996 menyebutkan bahwa setidaknya 400 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Itu mencerminkan bahwa Indonesia merupakan terdiri dari beragam masyarakat, suku, bangsa, dan itu adalah termasuk masyarakat multikultural di Indonesia. Kemudian kita akan melihat wujud ragam budaya sebagai bagian masyarakat multikultural di Indonesia. Kita akan melihat ini hanya contoh aja, kita 15 suku bangsa dari Aceh sampai Papua. Jadi kita lihat suku bangsanya Aceh, kemudian lagu daerahnya ada Benggong Jumpa, kemudian tarian adatnya Saman, rumah adatnya Krong Bade, kemudian senjata tradisionalnya Rencong, kemudian makanan tradisionalnya ada gulai kemama. Ini hanya kita ambil contohnya hanya satu. Nanti anak-anak silakan mengeksplor, ditulis suku bangsa misalnya Aceh, lagu daerahnya apa. Tidak hanya Benggong Jumpa, ada banyak. Kemudian tarian adatnya tidak hanya Saman. Kemudian rumah adatnya tidak hanya Krong Bade. Kemudian senjata tradisionalnya mungkin ada yang lain selain rencong. Kemudian makanan tradisional juga banyak. Kemudian misalnya kita lihat lagu daerah Jawa, Gambang Suling. Ada lagi lagu daerahnya, ada Ler Iler, Gundul-Gundul Pacul, dan sebagainya. Silahkan nanti anak-anak di akhir materi ini, anak-anak saya berikan tugas untuk menuliskan tentang wujud ragam budaya sebagai bagian masyarakat multikultural di Indonesia yang belum saya sampaikan di PPT ini. Kemudian tarian adatnya ada selain gambyong, ada serimpi, kemudian rumah adatnya joglo, kemudian senjata tradisionalnya juga banyak. Makanan tradisionalnya apalagi sangat banyak, saya tidak hanya gudeg saja. Kemudian faktor penyebab masyarakat multikultural. Jadi penyebabnya apa sih masyarakat multikultural di Indonesia? Yang pertama adalah faktor sejarah Indonesia. Yang kedua, faktor kebudayaan asing. Yang ketiga, faktor geografis. Yang keempat, faktor fisik dan geologi. Yang kelima, faktor iklim. Anak-anakku yang saya cintai dan yang berbahagia, kita akan membahas dari yang pertama, faktor sejarah Indonesia. Jadi, negara Indonesia mempunyai sebuah kekayaan yang sangat melimpah. Kemudian tidak heran, banyak sumber daya rempah-rempah di Indonesia, sumber daya alam yang bisa diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Hal tersebut kemudian menjadikan bangsa Barat masuk ke Indonesia, ke Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, dan sebagainya. Dalam rangka apa? Mengeksploitasi kekayaan yang ada di Indonesia. Kemudian di samping sejarah dari bangsa Barat, kemudian banyak sekali masing-masing wilayah suku bangsa masyarakat multikultural tersebut terbentuk oleh pada saat zaman kerajaan Islam, pada saat zaman kerajaan Hindu-Buddha, di mana masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan tersendiri yang membentuk budaya, membentuk sosial dari masyarakat di sekitarnya. Misalnya sebagai contoh kita lihat suku Sunda dengan kerajaan Pajajaran, kemudian suku Jawa dengan kerajaan Mataram, suku Bugis dengan kerajaan Goa, dan sebagainya. Kemudian pengaruh kebudayaan asing. Masa globalisasi merupakan proses urgent sekali dalam penyebaran kebiasaan di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Karena keterbukaan masyarakat di Indonesia,
lebih gampang untuk menerima budaya asing, walaupun kadang-kadang terjadi gesekan atau benturan dengan budaya lokal. Kemudian faktor geografis. Faktor geografis di sini adalah letak Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dihubungkan oleh lautan yang sangat luas. Kemudian faktor geografisnya ada yang di dataran rendah, ada yang di pegunungan, ada yang tinggal di kepulauan dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya dan terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia. Kemudian faktor fisik dan geologi, bahwa Indonesia terletak di salah satu 3 lempeng, yaitu lempeng Asia, lempeng Australia, dan juga lempeng Pasifik. Karena itu Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 3 tipe geologis tersebut, yaitu tipe Asiatis, tipe Australia, dan juga tipe peralihan. Kehidupan masyarakat yang bermukim di suatu pulau yang jelas tidak sama dengan kehidupan masyarakat di pulau yang lain. Biasanya masyarakat yang bermukim di pulau yang kecil akan susah mendapatkan sumber daya alam, berbeda dengan masyarakat yang hidup di pulau yang besar. Hal ini akan menciptakan kebudayaan masing-masing pulau itu berbeda dan menjadi faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia dari faktor fisik dan geologi. Kemudian faktor iklim. Iklim atau cuaca itu sangat berbeda-beda, bisa dominan terhadap pola perilaku masyarakat dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan situasi yang ada. Kemudian apa sih konsekuensi dari masyarakat multikultural? Konsekuensi dari masyarakat multikultural itu ada 7. Yang pertama adalah masalah etnisitas, yang kedua primordialisme, yang ketiga etnosentrisme, yang keempat prasangka dan stereotip, yang kelima kelompok minoritas dan kelompok mayoritas, yang keenam konflik SARA, yang ketujuh ancaman disintegrasi bangsa. Oke anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan mendiskusikan atau membahas tentang masalah etnisitas. Apa sih itu etnisitas, Bu? Oke, yang pertama, etnisitas adalah menuju suatu kelompok tertentu karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, atau kombinasi kategori tersebut pada sistem nilai kebudayaan. Kelompok etnik adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi, yang dalam populasi kelompok tersebut adalah kelompok orang-orang yang mampu melestarikan kelompoknya dan juga berkembang biak dengan baik, kemudian mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya. Kemudian bisa membentuk jaringan komunikasi dan berinteraksi sendiri, kemudian menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi yang lain. Identifikasi kelompok etnik pertama kali biasanya melalui hubungan darah, keturunan. Orang yang mengadopsi nilai-nilai tradisi suatu etnik tanpa ada hubungan darah tidak bisa digolongkan ke dalam satu etnik tersebut. Tetapi mereka tetap menganggap diri mereka sebagai anggota etnik yang sama dengan orang tuanya, serta tetap diakui sebagai kelompok etniknya. Kemudian yang kedua adalah tentang primordialisme. Apa sih primordialisme? Jadi primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, meliputi tradisi, kemudian adat, kepercayaan, atau segala sesuatu di dalam lingkungan pertamanya di mana dia dilahirkan. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi melestarikan budaya kelompoknya. Kemudian etnosentrisme yang ketiga.
bahwa etnosentrisme memiliki kecenderungan melihat dunia sebagai sudut pandang budayanya sendiri. Ini kalau dikembangkan nanti akan menimbulkan perpecahan. Jadi kita harus tetap bahwa menghargai, menghormati budaya yang lain. Kita tidak bisa untuk memandang kebudayaan yang lain itu menurut cara pandang budaya kita. Kemudian etnosentrisme memang tidak selamanya negatif, tetapi dalam hal tertentu juga bisa positif. Etnosentrisme juga berfungsi mendorong kelompok dalam perjuangan mencari kekuasaan dan kekayaan. Kemudian saat konflik dengan bangsa luar, etnosentrisme akan sangat menjadi sebuah kekuatan untuk saling dukung satu sama lain. Kemudian prasangka dan stereotipe yang keempat, yaitu prasangka adalah cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif. Kita tidak boleh berprasangka. Bila kita berprasangkanya adalah berprasangka baik. Karena apa? Kalau kita berprasangka negatif, kita akan menimbulkan salah sangka terhadap orang lain. Dan ini yang harus kita hindari karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian stereotipe ini berkaitan dengan konstruksi image, pembentukan image yang telah ada dan terbentuk secara turun-temurun melalui sebuah sugesti. Tetapi stereotipe ini kadang-kadang tidak selalu negatif, tetapi juga ada beberapa hal yang positif. Kalau kita berprasangka baik, kemudian stereotipenya yang positif, ini akan sangat bagus untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan juga tetap dalam proses penguatan wawasan kebangsaan. Kemudian kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Kelompok minoritas adalah kelompok yang di situ jumlah anggotanya sedikit, sedangkan kelompok mayoritas anggotanya banyak. Antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas tetap harus saling menghargai dan juga menghormati. Karena nanti kalau tidak saling menghargai dan menghormati, itu akan terjadi sebuah penindasan. Otomatis yang merasa mayoritas akan menindas kelompok minoritas. Kemudian konflik SARA. SARA adalah konflik suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Ini sangat riskan dan juga rentan sekali. Banyak sekali kejadian-kejadian konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Antara lain adalah konflik sampai, kemudian konflik di Ambon, kemudian konflik antara jamaah Ahmadiyah dan juga jamaah yang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, konsekuensi dari masalah multikultural itu apa? Adanya nanti adalah ancaman disintegrasi bangsa. Kalau masing-masing dari suku, agama, ras, dan juga antar golongan tidak saling memahami, kemudian tidak saling bertoleransi, kemudian tidak menghargai budaya yang lain, itu akan menjadi sebuah disintegrasi bangsa. Apalagi misalnya nanti kemudian terjadi prasangka dan juga stereotipe yang negatif dan sebagainya, ini akan sangat riskan dan rentan sekali. Cara menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yang pertama adalah bangga dengan kebudayaan daerah sebagai bagian budaya nasional. Kemudian kalian juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Dan jangan lupa menghormati budaya daerah lain. Dan juga alangkah bagus, juga senang kita mempelajari budaya daerah lain. Sedangkan apa sih dampak positif dari keragaman budaya? Kita akan melihat dampak positifnya. Yang jelas adalah meningkatkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, menguatkan wawasan kebangsaan Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme, kemudian aset kekayaan budaya nasional, kekuatan ekonomi dari sektor pariwisata. Kemudian strategi meningkatkan efektivitas komunikasi lintas budaya. Yang pertama, pahami diri sendiri, know yourself. Yang kedua, sediakan waktu, take time. Kemudian penggunaan bahasa yang sama. Apabila kita ketemu dengan dari suku yang lain, kita tidak bisa berkomunikasi dengan masing-masing bahasa kita gunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian perhitungan, setting. Tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi komunikasi style kalian harus bagus. Tumbuhkan kemampuan umpan balik, feedbacknya.
Kembangkan empati terhadap budaya yang lain, terhadap orang lain. Perhatikan kesamaan dari budaya yang berbeda-beda. Kita lihat persamaannya, jangan kita lihat perbedaannya. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Kemudian tanggung jawab etis dalam komunikasi. Silakan anak-anak nanti ada tugas mengidentifikasi wujud keragaman budaya Indonesia. Kalian isi di situ nomor 1 dari sampai nomor 15. Boleh silahkan kalian tambahkan kalau kalian pengen mencantumkan misalnya ada 20, 30 suku bangsa dan sebagainya. Dan lagu daerahnya apa, tarian adatnya apa, rumah adatnya apa, senjata tradisional apa, makanan tradisional apa. Ibu tunggu tugasnya. Referensi yang Ibu gunakan atau daftar pustakanya. Terima kasih. Ini adalah yang saya cantumkan ucapan terima kasih dari berbagai sudut negeri di Indonesia. Ada yang dari suku Jawa, matur nuwun. Tidak hanya matur nuwun saja dari suku Jawa, ada Jangkep Piparia. Kemudian dari Sunda ada hatur nuhun, kemudian ada dari Madura, matur segelangkung, dan sebagainya. Ini adalah sebuah cerminan dari masyarakat multikultural dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan. Terima kasih saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Sekian dulu dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.